Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, salam jumpa kembali dalam Renungan Inspiratif Minggu Biasa ke-14 berdasarkan Injil Markus bab 6 ayat 1-10. Yesus ditolak di kampung asalnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pernah diceritakan bahwa pada suatu hari Tuhan berjanji kepada seorang ibu melalui mimpi bahwa dia akan mengunjungi ibu itu pada keesokan harinya. Ibu itu sangat senang dan bangga sekali. Karena itu, pada keesokan harinya dia menyiapkan segala sesuatu secara baik sehingga Tuhan bisa senang ketika mengunjunginya. Setelah semuanya siap, ibu itu duduk di pendopo sambil menantikan kedatangan Tuhan. Tiba-tiba seseorang mengetuk pintu. Dengan tergesa-gesa dia membuka pintu karena mengira bahwa itu adalah Tuhan. Ternyata yang datang itu adalah seorang pengemis. Melihat pengemis itu dia berkata, "Maaf, jangan ganggu saya dulu pada hari ini. Datanglah pada kesempatan lain, karena pada hari ini saya sedang menantikan kedatangan Tuhan." Dia pun menutup pintu dan pengemis itu berlalu. Kira-kira sejam sesudah itu, pintunya diketuk lagi. Ibu itu bangun lagi dengan cepat lalu membuka pintu. Tetapi yang dilihatnya bukan Tuhan, melainkan seorang wanita tua yang berpakaian compang-camping. Ia juga berkata kepada perempuan itu, "Maaf, hari ini saya tidak bisa menerima orang lain karena saya sedang menantikan kedatangan Tuhan." Sekali lagi, dia menutup pintu dan wanita miskin itu pun meninggalkan rumahnya. Tidak lama kemudian, pintu diketuk lagi. Ia masih berharap bahwa itu adalah Tuhan. Karena itu, dia membuka kembali pintu. Tetapi yang didapatinya adalah seorang pengemis lagi, sehingga dia pun mulai kesal. Jam demi jam berlalu, tetapi Tuhan tidak pernah kunjung datang. Malah yang datang pada hari bahagia itu adalah orang miskin dan pengemis. Dia pun mulai tidak sabar. Dalam keadaan uring-uringan, dia pun pergi ke kamarnya dan tertidur karena keletihan. Tiba-tiba di dalam tidurnya itu dia bermimpi bahwa dia bertemu dengan Tuhan. Dia marah sekali dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, Engkau berjanji bahwa Engkau mau mengunjungi aku pada hari ini. Sepanjang hari saya menantikan Engkau, tetapi Engkau tidak kunjung datang hingga aku tertidur." Tuhan menjawab, "Anakku, aku bukannya tidak datang mengunjungi engkau. Aku datang 3 kali hari ini, tetapi engkau malah mengusir aku. Maka aku pun berangkat dari rumahmu." Ternyata kedua orang pengemis dan wanita miskin yang datang ke rumah ibu itu adalah Tuhan sendiri. Tetapi sayang, karena Tuhan hadir dalam orang miskin dan pengemis, maka dia ditolak oleh ibu itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebagaimana diceritakan dalam Injil hari ini, Yesus kembali ke kampung halamannya di Nazaret. Seperti biasa, pada hari Sabat, dia pergi ke sinagoga untuk beribadat. Ketika orang-orang sekampung mendengar pengajaran-pengajaran yang disampaikannya, mereka semua merasa heran akan hikmat dan kebijaksanaan yang keluar dari mulutnya. Mereka bertanya-tanya di dalam hati, bagaimana pengajaran-pengajaran yang penuh hikmat itu bisa keluar dari mulutnya. Mereka juga heran bahwa dia bisa mengerjakan mukjizat-mukjizat walaupun belum pernah terjadi
di kampung halaman mereka di Nazaret. Dan akhirnya orang-orang itu menolak Yesus. Saudara-saudari terkasih, cerita tentang penolakan Yesus oleh orang-orang Nazaret cukup mengejutkan. Bukankah mereka mestinya senang juga karena salah seorang dari kampung halaman mereka terkenal? Dia dielukan di mana-mana karena dia banyak melakukan mukjizat-mukjizat. Tetapi apa yang terjadi adalah sebaliknya. Padahal dalam kenyataannya mereka juga adalah orang-orang sederhana seperti halnya orang tua Yesus dan saudara-saudaranya. Bagaimana mungkin mereka menolak rekan-rekan sekampung mereka yang kurang lebih sama dengan mereka? Boleh jadi mereka cemburu atau iri hati atas kehebatan yang telah dilakukan oleh Yesus. Saudara-saudari terkasih, apa yang dialami oleh Yesus dalam Injil hari ini seringkali kita alami juga dalam kehidupan bermasyarakat. Ada orang ditolak bukan karena kelemahan-kelemahan pribadi, melainkan semata-mata karena latar belakang sosialnya. Bagaimanapun, kita mesti melawan bila hal-hal seperti itu masih terjadi pada lingkungan sekitar kita. Setiap orang berhak untuk mendapat perlakuan yang adil dari sesamanya. Bagi para pewarta sabda, Injil hari ini bisa memberikan kekuatan apabila mereka mengalami penolakan. Kalau Yesus saja pernah mengalami penolakan, betapa pula kita ini yang adalah cuma pengikut-pengikutnya. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.